saja malam hari ini acara seminar kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur pada malam hari ini Allah mempertemukan kita di ruangan Zoom meeting, di ruang virtual ini dalam keadaan yang sehat walafiat. Saya melihat beberapa video yang dibuka, Masya Allah luar biasa semangatnya, meskipun malam-malam masih menyempatkan diri, meluangkan waktu untuk bisa belajar bersama di ruangan virtual ini. Yang kedua, salawat salam semoga tercurah kepada uswah kita, suri tauladan umat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga beliau, para sahabat dan sahabiah, serta orang-orang yang senantiasa istiqomah berada di jalan Islam. Dan mudah-mudahan kelak di yaumil akhir kita akan mendapatkan syafaat dari beliau, bisa berkumpul di surganya Allah bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tercinta. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, sebelumnya salam kenal, saya Bunda Helda Wipriyanti, leader dari Sigma Daya Insani yang pada malam hari ini akan memandu acara kita. Dan mudah-mudahan seluruh ayah bunda yang hadir di ruangan ini sudah mendapatkan izin ya dari pasangan, dari anak-anak, sehingga kita bisa fokus malam hari ini untuk meluangkan waktu kurang lebih 1,5 jam kita bersama-sama menuntut ilmu, bersama-sama belajar tentang sains Quran. Ya. Nanti mohon kalau Ustadz Agus sudah masuk ruangan, saya diberitahu ya. Baik, sebelum saya mulai untuk acara kita pada malam hari ini, bersama-sama kita membaca basmalah agar majelis kita malam hari ini senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, baik, ayah dan bunda, ini ada, Masya Allah, ada 98 partisipan yang sudah bergabung di ruangan ini, dan mudah-mudahan nanti semakin malam semakin banyak yang bergabung di ruangan ini, karena kita sudah menyediakan 300 kursi pada malam hari ini di ruangan ini. Sudah siap semuanya? Ini biar saya kelihatan ya. Sebentar, saya ingin melihat siapa saja yang buka videonya. Masya Allah, ada Bunda Akhtar, ada Mas siapa ini? Alfat, ada Bunda Dika, ada Bunda Miftah, ada Bunda Dwi Lestari, ada Bunda Tina, Masya Allah luar biasa ya. Ada Bunda Nuri yang selalu membuka videonya. Yang tidak memiliki kendala jaringan dan bisa membuka video, silakan dibuka videonya, karena dengan membuka video kita terasa nuansa belajarnya ya. Saya yakin ini datang dari berbagai kota di seluruh Indonesia ya, berbagai wilayah di seluruh Indonesia, dan alhamdulillah ini bukan suatu kebetulan, tetapi ini saya yakin bahwa salah satu ketetapan Allah kita dikumpulkan di ruangan Zoom meeting ini untuk bersama-sama mendapatkan ilmu Allah yang luar biasa dari sains Quran. Saya akan cek kembali Ustadz Agus apakah, nah Masya Allah, Muhammad Agus Surosid. Nah, ini sudah, alhamdulillah sudah ada di ruangan kita, Ustadz Agus ya. Mohon Ustadz Agus dijadikan co-host agar namanya bisa naik ya ke atas. Ya, baik Bunda Nurul, kalau ada kendala on cam, ada kendala untuk menyalakan video, tidak apa-apa, dimatikan saja daripada mengganggu proses belajar kita pada malam hari ini. Ayah dan bunda, siapkan energinya, hadirkan tidak hanya fisiknya di depan layar
kamera kita masing-masing ya, tetapi kita juga menghadirkan pikiran kita, menghadirkan ruh kita, siapkan juga catatannya, siapkan bukunya, bawa pulpennya, kemudian kalau ada hal-hal yang penting silakan dicatat, karena ilmu itu sesungguhnya diikat oleh tulisan. Ketika kita mendengar, kemudian kita mencatat, maka insya Allah ilmunya semakin melekat dalam diri kita. Mohon Ustadz Agus dijadikan co-host agar namanya bisa naik ya. Assalamualaikum Ustadz Agus. Saya ingin menyapa dulu Ustadz Agus. Assalamualaikum Ustadz Agus. Ustadz Agus belum on ya, kameranya belum on, kemudian audionya juga belum on ya. Mudah-mudahan bisa segera hadir di ruangan kita karena kita akan memulai materinya pukul 19.30 on time ya, karena malam hari. Dan mohon nanti aturannya semua pertanyaan silakan ditulis di chat ya. Silakan semua pertanyaan ditulis di chat. Kita gerak cepat karena kita hanya memiliki waktu 90 menit sampai pukul 21.00 waktu Indonesia bagian Barat, kita sudah harus mengakhiri pertemuan kita. Baik, Assalamualaikum, saya panggil lagi. Assalamualaikum Ustadz Agus. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Sampun masuk? Ya, sudah masuk Ustadz Agus. Bentar, saya masih dibantu untuk connecting audio dan video. Boleh 2 menit lagi, Ustazah? Siap. Baik. Apa? Ya. Alhamdulillah Ustadz Agus sudah hadir di ruangan kita bersama-sama. Kurang lebih 19.30 nanti Ustadz Agus akan memulai materinya. Sebelum kita dengarkan materi dari Ustadz Agus, saya ingin melihat semangat dari ayah bunda semuanya pada malam hari ini yang hadir di ruangan ini. Masya Allah, cepat sekali, ada 140 partisipan. Silahkan angkat tangan seperti yang saya contohkan. Angkat tangannya seperti yang saya contohkan. Baik, kemudian ambil posisi 3 jari. Ya, ambil posisi 3 jari, kemudian ketuk-ketukan di pelipis kepala kita. Ya. Sambil tersenyum dengan ikhlas. Ya. Saya ingin tahu tersenyum ikhlasnya seperti apa. Yang sedang galau, lepaskan galaunya, ya. Yang tadi sempat marah-marah pada anak, lepaskan kemarahannya, ya. Yang tadi sempat sebel dengan pasangan, lepaskan kesebelannya, ya. Karena malam hari ini kita harus serius belajar, apalagi yang kita pelajari malam hari ini adalah tentang ilmu Allah yang ada di dalam Al-Quran. Silakan ketuk-ketuk 10 kali sambil tersenyum dengan ikhlas. Masya Allah, saya melihat, wah, Bunda Vinsa, cantik sekali Bunda Vinsa. Alhamdulillah, luar biasa. Ini pusing-pusing jadi hilang ini ya. Nah, boleh juga, Alhamdulillah, terima kasih kita turunkan kembali. Boleh juga kalau yang ingin menyiapkan teh, kopi, cemilan-cemilannya ya, asalkan tidak tertidur. Nah, kenapa? Karena kalau sudah kenyang biasanya akan tertidur. Baik, tema kita pada malam hari ini adalah tentang bagaimana menumbuhkan kecintaan anak-anak kita kepada Allah melalui sains, melalui ilmu pengetahuan yang ada di dalam Al-Quran. Nah, ayah dan bunda, siapa nih yang sudah mengenalkan ilmu pengetahuan yang ada di dalam Al-Quran kepada anaknya? Saya ingin melihat responnya. Silakan tulis di chat. Saya, Masya Allah. Ada Bunda Eni. Ini saya. Siapa? Bunda Fajri. Kemudian, siapa lagi? Masya Allah, ada. Wah, lumayan ya.
Jadi ternyata ayah dan bunda, Masya Allah Mbak Iza sampai gitu ya, saya bunda gitu ya. Ternyata ayah dan bunda yang hadir malam hari ini adalah orang-orang yang peduli, para orang tua yang peduli ya terhadap ilmu-ilmu pengetahuan yang ada dalam Al-Quran dan kemudian mengenalkan pada anak-anak kita. Saya ingin melihat ini mumpung ya, mumpung view-nya saya jadikan galeri, jadi saya bisa melihat semua video yang sedang menyala. Saya ingin bertanya, siapakah di antara ayah bunda malam hari ini yang hadir di sini ya, yang memiliki anak usia TK atau PAUD, usia 0 sampai 6 tahun. Silahkan angkat tangannya. Ada Bunda Revi, ada Bunda Akhtar. Kelihatan, ada Bunda Wahyuni, ya, ada Bunda Muslihah. Ada Bunda siapa ini ya? Ada yang dibalik karena ini ada 6 halaman ternyata. Masya Allah ya. Banyak ya. Baik, terima kasih. Sekarang saya ingin bertanya juga. Siapakah di antara ayah bunda yang malam hari ini yang hadir di forum ini yang memiliki anak usia SD? Silakan angkat tangannya. Yang memiliki anak usia SD, Masya Allah. Ada Bunda Revi, ada Bunda Akhtar lagi ya. Bunda Akhtar angkat tangan lagi ya. Masya Allah, luar biasa. Yang nomor 3, siapa yang memiliki anak usia SMP? Ya, siapa yang memiliki anak usia SMP? Silakan angkat tangannya. Ustadz Agus nggak angkat tangan sama sekali dari tadi. Silakan ya, yang punya anak SMP. Ya, yang punya SMP. Kemudian yang punya anak usia SMA, silakan angkat tangannya. Adakah? Oh ada, Bunda Rahayu, Bunda Ernawati. Bunda siapa lagi nih? Bunda Tina punya anak usia SMA. Siapa yang anaknya sudah kuliah? Silahkan angkat tangannya. Siapa yang anaknya sudah kuliah? Bunda Nur Hasanah, Masya Allah ya. Wah, Bunda Nuri juga sudah kuliah. Siapa lagi nih yang kelihatan ini ya? Yang kelihatan Bunda Vinsa juga ya? Bunda Vinsa, angkat tangan juga ya? Masya Allah ya. Nah, baik. Tadi siapa yang angkat tangan mulai anaknya usia PAUD ada, usia SD ada, usia SMP ada, usia SMA ada, usia, yang kuliah juga ada. Jadi 5 kali angkat tangan. Ada nggak yang 5 kali angkat tangan? Ada yang 5 kali angkat tangan? Bunda Tina ya? Bunda Tina 5 kali angkat tangan. Produktif sekali, Masya Allah putranya ya. Dari mulai TK, SD, SMP, SMA, dan kuliah. Ada semuanya, Masya Allah. Luar biasa. Baik, sepertinya Ustadz Agus sudah siap ya. Mudah-mudahan tadi mengingatkan kita ya. Pertanyaan saya, bukan pertanyaan yang tanpa makna ya. Sesungguhnya kita memiliki amanah ya. Oh, ternyata anak saya ada yang TK, ternyata anak saya ada yang SD, ternyata anak saya ada yang SMP, ada yang SMA, dan ada yang kuliah. Sungguh di setiap level jenjang anak-anak kita itu ada amanah, ada tugas yang harus kita emban, yang harus kita laksanakan dengan serius, dengan usaha optimal untuk mengantarkan mereka menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Baik, Ustadz Agus sudah siapkah? Alhamdulillah, Ustadz Agus sudah mengangkat jempolnya ya, berarti beliau sudah siap untuk sharing bersama dengan kita malam hari ini. Perlu diketahui beliau adalah trainer ya, Ustadz Agus ini adalah, saya panggilnya Ustadz Agus atau Pak Agus ini ya, karena ini adalah duet pertama saya ya dengan Ustadz Agus ya. Nah, Ustadz Agus sama Pak Agus ini ya, atau Coach ya, atau Coach Agus ya. Jadi beliau adalah seorang trainer NLSK ya. NLSK, nggak susah kan? Apa itu NLSK? Apa itu NLSK? Ada yang tahu? Langsung dibuka. Langsung dibuka.
Trainer NLS Key. Jangan tidak ada yang membaca flyernya ya. Iya, tidak ada yang membaca flyernya sama sekali. Wah, Masya Allah, luar biasa ya malam hari ini ya. Pokoknya ikut aja gitu ya Ustadz ya. Ustadz ini kayaknya audionya mati ya. Beliau berbicara tapi saya tidak mendengar. Ya, Baik, baik. alhamdulillah, masya Allah. Masya Allah, luar biasa ya Ustadz Agus. Barakallah. Dan ada yang menjawab ternyata Bunda Nurul, Neuro Language Science Quran ya. Ada yang menjawab satu. Mudah-mudahan ada yang memperhatikan di flyer itu sudah tertera siapakah beliau ini yang luar biasa. Beliau juga seorang penulis buku Science the Quran. Baik, tidak berpanjang kata, tidak berlama-lama, karena kita sudah mengambil jatah 3 menit dari jatah yang diberikan oleh panitia ya untuk beliau. Langsung waktu saya berikan kepada Ustadz Agus. Dipersilahkan Ustadz. Baik, Ustazah Helda, barakallahu fikum, masya Allah ya. Saya sapa dulu teman-teman sekalian, mohon izin dibantu saya dijadikan co-host nih. Sudah bisa saya dijadikan co-host? Bu Ira. Mohon bantuan Bu Ira untuk menjadikan Ustadz Agus sebagai co-host agar bisa share screen. Oke, baik. Sambil menunggu. Baik teman-teman sekalian, para ustadz, para ustazah, ikhwan, akhwat, rahimakumullah, kami ucapkan dulu ya untuk pembuka yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, saya kalau melihat baru Ustazah Helda aja nih yang jawab ya. Yang lainnya masih belum ada gerak-geraknya gitu ya. Nah, supaya saya tahu kalau semuanya menjawab gitu ya, pastikan jawaban salamnya dengan ucapan seperti ini ya teman-teman sekalian. Ya, ketika saya ucapkan Assalamualaikum, teman-teman menjawab dengan ucapan seperti ini ya. Saya ulang lagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nah, mus di situ ada 2 cm ke kanan dan 2 cm ke kiri. Dan kita ingat ya sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tabasumuka fi wajhi akhika sodakotun. Baik ya, saya kira antum paham semuanya ya. Ikuti saya tadi ya. Sekarang saya coba sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik bunda-bunda sekalian ya, para ustazah ya, ibu-ibu ya, emak-emak ini yang luar biasa ya, malam hari ini masih bisa hadir ya di majelis yang mulia, majelis ilmu. Pak, insya Allah kita luruskan niat kita semuanya ya. Mudah-mudahan kita termasuk bagian dari yang disabdakan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW, yaitu khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah mereka yang kemudian mau belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ya, are you ready? Yes, I'm ready. Oke ya. Kalau saya tanya are you ready tadi ya, pertama saya sudah kasih tips kalau ditanya kalau ada yang ngasih salam, Assalamualaikum, jawab dengan senyuman ya sebagai bonus sedekah gitu ya. Selain berdoa itu sebagai senyuman juga, jadi jawabnya Waalaikumsalam. Yang kedua, kalau ditanya are you ready, teman-teman jawab semuanya dengan ucapan yes we are, tapi tangannya dikepal gitu ya. Tangannya dikepal, habis dikepal kemudian tepuk dada 3 kali. Tepuk dada berapa kali? 3 kali. 3 kali ya. Yang paling semangat gitu ya, sambil saya lihat di kameranya yang bisa on, nanti saya akan chat di situ. Silakan panitia bisa kasih door prize kepada beliau ya. Nah, saya tahu ini pasti kalau door prize-nya dari Ustazah Nuri ini pasti berupa Al-Quran. Dan itu adalah hadiah terindah ya. Tahadu tahabu gitu ya. Hadiah terindah berupa Al-Quran itu membuat cinta gitu ya. Makanya tema pada malam hari ini menumbuhkan cinta kepada Allah melalui wasilah Al-Quran dan sains gitu. Jadi tepat sekali. Baik, saya ulang sekali lagi ya. Yang kompak dan serempak gitu ya. Walaupun sebentar ya saya lihat, oh ada yang ngajak anaknya gitu ya. Masya Allah. Selamat Ustazah Revi gitu ya. Sambil saya sapa, ada berapa sih ini? 216, Masya Allah ya.
Ini luar biasa. Kalau di forum KCA gitu ya, forumnya Kafa, forumnya para asatidzah ini ya, saya yakin itu nggak pernah di bawah 100 gitu ya. Karena semangat gitu ya. Semangat untuk menebarkan sirah dan memperjuangkan Al-Quran tentunya. Baik, sekali lagi teman-teman sekalian, saya tanya ya. Saya tanya dengan pertanyaan, are you ready? Teman-teman jawab, yes we are gitu ya, yang semangat gitu ya. Sampai bergetar laptopnya ya, HP-nya jangan sampai jatuh tapi ya. Kemudian pastikan lagi setelah dikepal tangannya, kemudian tepuk dadanya 3 kali. Gitu ya. Oke ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Are you ready? Masya Allah ya. Takbir. Masya Allah. Allahu Akbar ya. Barakallahu fikum. Teman-teman sekalian, kenapa saya di awal sengaja gitu ya menyamakan frekuensi dengan teman-teman. Begitu saya tanya salam, teman-teman menjawab. Begitu saya bilang ayo ready, teman-teman jawab yes we are gitu ya. Ya saya siap gitu ya. Kenapa? Ya kalau dalam satu penelitian disebutkan orang yang antusias, orang yang mudah sekali untuk kemudian menyamakan frekuensi dengan orang yang diajak berkomunikasi gitu ya atau berinteraksi, itu adalah ciri orang yang mudah sukses. Amin gitu ya. Mudah-mudahan Bunda sekalian yang ada di forum malam hari ini ya, begitu dikasih perintah seperti ini langsung connect gitu ya. Mudah-mudahan itu adalah ciri buat Bunda sekalian menjadi orang yang sebentar lagi sukses. Amin ya rabbal alamin gitu ya. Sekarang sudah sukses tapi makin sukses lagi gitu ya. Nah, teman-teman sekalian, malam hari ini spesial gitu ya. Saya diminta untuk menemani beliau materi terbaik kita yaitu Ustazah Ira Sumedi ya, seorang psikolog gitu ya. Saya termasuk salah satu murid beliau gitu ya. Ya, jadi appreciate buat beliau gitu ya, dan KCA serta Kafa dan teman-teman sekalian ya, terutama Ustazah Nuri gitu ya, kemarin menghubungi memberi kesempatan saya untuk berbagi sedikit aja gitu ya, karena saya masih mazil tu taliban gitu ya. Saya adalah seorang santri gitu ya, saya seorang murid gitu. Nah, teman-teman sekalian, saya akan berbagi tentang dua hal teman-teman sekalian gitu ya. Hal yang pertama itu ya, yang akan saya bagikan adalah kaitannya dengan motivasi Qur'ani gitu ya. Jadi teman-teman ingat tadi ada hadis yang saya bacakan di awal. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Gitu ya, sebaik-baik kalian teman-teman sekalian. Ini predikat ya, tidak main-main ini. Ya, dari baginda Nabi besar Muhammad SAW yang beliau adalah seorang uswah hasanah gitu ya. Ibaratnya ya, kalau boleh saya ibaratkan, kita punya orang tua gitu ya. Kemudian ibu kita bilang gitu ya, Dok, sampean kalau mau sukses gitu ya, nak, kalau sampean mau sukses gitu ya, ini loh tipsnya, ini loh kuncinya, gitu ya. Pun demikian, baginda Nabi besar Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah, ya, yang kata ibunda Aisyah, gitu kan, ketika ditanya bagaimana sih akhlak Nabi, karena khuluquhul Quran, adalah akhlak Nabi yaitu Al-Quran. Makanya beliau pesankan kepada kita semua. Mudah-mudahan sudah hafal ini ya. Kalau belum hafal nanti diapalin ya. Sedikit aja yaitu apa? Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Ya, sudah hafal? Kita lanjutkan teman-teman sekalian. Baginda Nabi besar Muhammad SAW pernah menyampaikan ya, dalam satu riwayat beliau sebutkan gitu ya, innallaha yarfa'u bihadzal kitab ya aqwaman wa yad'u bi akhari. Teman-teman kita lihat coba. Luar biasa ini ya. Nanti ini ada sambungannya. Saya boleh ya nggak pakai slide dulu ya. Habis ini baru saya akan bukakan slide-nya. Gitu ya. Boleh ya, nggak apa-apa ya. Nanti teman-teman yang visual akan saya kasih slide gitu. Jadi tenang aja, nanti ada warnanya. Sekarang teman-teman yang auditori tentu asik gitu yang dengerin saya gitu ya. Jadi teman-teman sekalian, ini hadis yang kedua. Innallaha yarfa'u bihadzal kitab. Ya, sesungguhnya Allah Rabbul Alamin itu ya mengangkat siapa? Mereka yang memegang Al-Quran, yang membawa Al-Quran, memperjuangkan Al-Quran, ya, mencari ilmu dari Al-Quran, ya, dari suatu kaum diangkat sama Allah karena memegang Al-Quran. Dan Allah Jalla Jalaluhu ya juga apa? Wa yad'u bi akhiri, merendahkan, ya, menjatuhkan gitu ya, menghinakan naudzubillah pada satu kaum yang meninggalkan Al-Quran. Ya, ya tentu teman-teman sekalian ya pasti ingat di dalam satu ayat di Al-Quran ketika Allah Subhanahu Wa Taala juga memberitahukan kepada kita. Nah ini udah mulai nih masuk ya. Ternyata teman-teman sekalian kalau kita lihat gitu ya, banyak kata-kata ilmu ya di dalam Al-Quran itu ya
yang paling kuat dorongannya adalah kepada Al-Qur'an itu sendiri. Maksudnya seperti itu. Ya, bagaimana kita ya nanti saya akan buka tuh di apa namanya di buku Science the Quran gitu ya. Bagaimana kita itu ya dimotivasi oleh Allah untuk kemudian apa? Membuka kalamullah. Tuh Al-Qur'an dibuka ya, bukan ditaruh di lemari gitu ya. Bukan ditaruh di hiasan, mohon maaf tadi ya, di WA group kan gitu ya, ada Masya Allah perpustakaannya keren-keren gitu ya. Mudah-mudahan setiap hari itu ya, tidak kurang dari 1 juz dibuka Al-Quran gitu ya. Masya Allah itu ya. Nah itu kan one day one juz gitu ya. Nah teman-teman sekalian, ketika kita lihat satu ayat di dalam Al-Quran gitu ya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman gitu ya. Ketika apa beliau, mohon maaf, ketika Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan gitu ya, yaitu apa? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ya, dialah Allah yang kemudian mengangkat. Siapa itu? Mereka yang beriman kepada Allah dan mereka yang mempunyai ilmu. Nah, teman-teman sekalian gitu ya. Oh, saya kan sudah S1, saya S2, saya S3, profesor misalnya ya. Udah cukup saya diangkat oleh Allah. Ternyata teman-teman sekalian, kita lihat contoh terbaik dari negeri ini yaitu Profesor Habibie. Bila sampaikan apa di akhir hayatnya? Ternyata gitu ya, kata beliau gitu ya. Di akhir-akhir saya ini ya, sungguh saya sangat apa? Istilahnya emang gitu ya. Kok tidak dari kemarin saya berinteraksi dengan Al-Qur'an tuh, teman-teman sekalian. Gitu ya. Jadi ketika kita lihat ayat itu tadi gitu ya, yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladzina utul ilma darajat, diangkat beberapa derajat karena ilmu Al-Qur'an. Lihat teman-teman sekalian ya, untuk memperkuat argumen ini biar teman-teman yakin, enggak deh, kayaknya ilmuku biologi juga bisa mengangkat aku sih. Bisa, tapi tidak setinggi angkatan dari Al-Qur'an. Kenapa? Ya, beliau Allahu yarham yaitu Syekh apa namanya? Astagfirullah Ali Jaber gitu ya. Mudah-mudahan Allah merahmati beliau, mengampuni dosa-dosa beliau dan memberikan tempat terbaik ya di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi teman-teman sekalian, beliau ceritakan Al-Qur'an tuh ya menemani orang-orang beriman, orang-orang bertakwa tidak hanya di bumi waktu beliau hidup ya, waktu kita hidup, orang-orang beriman hidup, tapi juga sampai di alam kubur. Dan bahkan sampai di surga, bacaan Al-Quran itu menemani. Buktinya apa? Dalam satu riwayat dikatakan gitu ya. Yaitu apa? Seseorang disuruh naik tingkatan surganya sampai selesai bacaan Al-Qurannya. Allah. Masya Allah. Takbir. Allahu Akbar. Gitu ya. Jadi teman-teman sekalian, itu ya. Bagaimana kemudian nih saya tambahkan. Ya, boleh diapalin ya. Tadi udah hafal belum hadis yang kedua tadi? Innallaha yarfa'u bihadzal kitab ya aqwaman wa yad'u bihi akharin. Ya, itu yang kedua. Yang berikutnya teman-teman sekalian kita lihat. Ketika Abdullah bin Mas'ud, siapa beliau ini? Sahabat agung, sahabat mulia dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah menyampaikan, qala sahabiyul jalil, berkata sahabat yang mulia. Siapa beliau? Ini Abdullah ibn Mas'udin radhiyallahu an. Man aradal ilma falyushawwiril Qur'an fa inna fihi ilmal awwalin wal akhirin. Teman-teman sekalian, berkata beliau sahabat yang mulia dari baginda Nabi, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Semoga Allah meridhai beliau. Beliau katakan apa? Siapa orangnya? Hei kalian para apa namanya orang-orang yang beriman gitu ya. Atau kalau malam hari ini ayah bunda gitu ya, ustadz, ustazah semuanya ya dipanggil ya, dikasih tahu, dikasih motivasi sama Abdullah bin Mas'ud. Apa itu? Man aradal ilma. Sopo wongi, siapa orang yang mau cari ilmu, falyushawwiril Qur'an, maka dia harus mengkaji Al-Qur'an. Wah, udah cukup sekolah SD, SMP, SMA, kuliah, udah cukup mencari ilmu. Subhanallah. Ya, fa inna fihi, karena di dalam Al-Qur'an ilmal awwalin. Apa yang belum kita kuasai dari orang yang sebelumnya, ya, para pendahulu kita itu ada di dalam Al-Qur'an. Wal akhirin, ya. Mohon yang apa namanya bisa saya dibantu untuk spotlight mungkin ya. Itu tadi kok gerak-gerak. Boleh di spotlight kan Ustaz, Ustazah?
Mungkin bisa biar apa namanya satu nanti rekamannya supaya utuh, nanti kalau pas tampil berdua dengan Ustazah Ira bisa spotlightnya berdua. Baik, saya ulang nih. Jadi teman-teman sekalian, beliau ya Abdullah bin Mas'ud, sahabat yang mulia, menyampaikan, siapa kalian yang mau cari ilmu, berinteraksilah dengan Al-Quran. Ya, mengkajilah Al-Quran, dekatilah Al-Quran, tilawah Al-Quran, menghafal Al-Quran, cari tahu apa isinya Al-Quran. Nah, itu yang pertama teman-teman sekalian ya, yang saya bahas 1.1 tentang motivasi Quran. Lalu bagaimana kalau kemudian kita interaksi dengan Al-Quran? Lihat ya keutamaannya. Engkau akan mendapatkan ilmu orang yang terdahulu, ya, yang pernah jaya, ya, para ulama tuh, ya, dulu umat Islam pernah berjaya, maka kita bisa dapatin lagi. Ya, sekarang sudah bisa kita lihat kontemporer hari ini gitu ya. Musuh-musuh Allah gitu ya, pergi dengan nasrullah, dengan pertolongan Allah. Tapi orang-orang yang beriman, orang-orang yang istiqomah, para mujahidin, Masya Allah, dijaga oleh Allah. Ya, Alhamdulillah syariat Islam bisa ditegakkan oleh mereka, mudah-mudahan Allah menjaganya. Nah, teman-teman sekalian ya, kembali ke topik kita. Bagaimana kemudian seseorang yang beriman memegang Al-Quran dikasih tahu sama Allah. Ya, wal akhirin, ilmu yang akan datang. Oh, seperti ini. Teman-teman tentu ingat ya, qaul dari Imam Syafi'i rahimahullah, mudah-mudahan Allah merahmati beliau. Beliau pernah berkata, gitu ya. Ya, astagfirullahaladzim. Man aradad dunya fa alaihi bi ilmin wa man aradal akhirah fa alaihi bi ilmin wa man aradahuma fa alaihi bi ilmin. Siapa orangnya yang mau cari dunia pakai ilmu. Itu ya kan. Oh ini Ustazah Nuri nih yang paling semangat. Ayo belajar tentang soft selling. Ayo belajar tentang bikin desain gitu ya. Bikin video, Masya Allah. Ya. Itu harus dicari. Kan apa? Kita walatan sana sibaka minad dunia. Kita nggak bisa meninggalkan dunia. Itu perintah Allah. Gitu ya. Untuk apa dunia kita gunakan? Untuk kendaraan menuju akhirat. Menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kalau kita cari akhirat juga sama pakai ilmu. Nah, ini ada benang merahnya teman-teman sekalian. Ya, yang sangat utama ketika pengen kita mendapatkan ilmu yaitu apa? Falyushawwiril Quran. Interaksilah dengan Al-Quran. Yuk, saya mengajak di awal ini ya. Waktu saya berapa menit, Ustazah? Kurang berapa menit? Saya langsung masuk ke buku ini. Iya, 10 menit lagi. 10 menit lagi, Masya Allah ya. Barakallahu fikum. Nah, saya ngebut sedikit ini ya. Jadi teman-teman sekalian, saya mengajak diri saya mengajak keluarga saya mengajak anak-anak saya, ya, orang-orang terdekat saya. Ayo, interaksi dengan Al-Quran. Buktikan bagaimana Al-Quran itu bisa mengangkat kita, bisa mempertemukan kita kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua teman-teman sekalian, mohon izin saya akan share screen kan ya. Bentar ya teman-teman, 1 menit. Mohon izin, saya lupa naruh. Sudah tampil? Oles? Sudah ya? Sudah Ustaz, sudah. Oke, alhamdulillah. Oke. Baik teman-teman sekalian, saya mengajak ya, spesial nanti ingatkan saya Ustazah Nuri ya. Peserta yang hadir malam hari ini monggo segera menghubungi siapa yang mengajak untuk bisa bergabung Zoom malam hari ini.
Ya, nanti dari saya Ustazah Nuri diingatkan ya, saya akan bagikan file buku Sign the Quran. Barakallahu fikum ya. Ya, mudah-mudahan nanti diingatkan saya akan bagikan bukunya ya, bentuknya file gitu ya kepada antum sekalian. Nah, teman-teman sekalian, saya masuk ke sini ya. Ini adalah buku saya belajar nulis gitu ya. Saya belajar kepada Ustazah apa namanya? Ira gitu ya, supaya beliau bisa memberikan saya semangat gitu ya, saya bisa kena vibrasi beliau. Ya alhamdulillah gitu ya. Walaupun sebetulnya banyak yang harus direvisi, tapi alhamdulillah ya saya terus istilahnya nggak mundur gitu ya, makanya saya beranikan untuk cetak gitu ya dengan segala keterbatasan. Nah teman-teman sekalian, Science the Quran ya, teman-teman saya ceritain sedikit. Ketika sainsku gitu ya belum keluar gitu ya, kemudian sebelum itu gitu ya, nah sekalian perkenalan ya, mohon izin. Di sini ada Neuro Leadership Science Quran, teman-teman bisa lihat ya di bagian cover buku itu. Jadi tadi yang disebutkan oleh Ustazah Nuri inilah NLSP itu. Neuro, belajar tentang NLP. Nih beliaunya salah satu trainer ya, yaitu Ustazah Ira gitu ya, salah satu trainer. Alhamdulillah sama dengan beliau, saya juga seorang trainer NLP gitu ya. Kemudian yang kedua yaitu belajar tentang leadership. Beliau tentu lebih pakar gitu ya, karena seorang psikolog gitu ya. Tapi kami mencoba bagaimana sih di dalam NLP itu ya, yang banyak dimanfaatkan oleh para pemimpin dunia itu ya, terutama dari barat gitu ya. Kemudian saya mencoba sains Qurani gitu ya. Jadi leading the brain with Quran. Memimpin otak pikiran manusia ini ya dengan Al-Qur'an. Itu NLSQ kurang lebihnya seperti itu. Makanya di tagline-nya teman-teman bisa baca di bagian bawah ya, saya mohon izin saya perbesar. Nah, di sini di bagian bawah ditulis ya, kurang besar mungkin. Ya, menata pikiran, mensyukuri nikmat kehidupan. Itu teman-teman sekalian. Jadi bagaimana seorang mukmin tuh ya ketika Nabi memberitahukan kepada kita, ajaba bi amril muslim. Ajaib wong Islam kui. Loh kok bisa? Ya, ketika diberikan nikmat maka mereka bersyukur. Ketika diberikan ujian mereka bersabar, sabar dan syukur, Masya Allah. Menata pikiran, mensyukuri nikmat kehidupan. Kita mesti ingat bagaimana ketika Masya Allah perjalanan manusia. Wa idh qala lil malaikati wa idh qala rabbuka, mohon maaf. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Hai para malaikat, aku akan ciptakan ini, apa namanya, khalifah di muka bumi. Gitu ya. Yaitu apa? Adam alaihissalam gitu ya. Kemudian apa? Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Kenapa kau akan ciptakan wahai Allah? Yaitu apa? Mereka yang menumpahkan darah dan berbuat kerusakan. Lihat. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaika. Faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum ayo. Ya, itu Al-Baqarah ayat 31. Ya, mulai dari 30 31. Nanti teman-teman cek bagaimana ya perjalanan manusia, teman-teman sekalian. Itu yang apa namanya saya coba masuk ke dalam buku itu dulu, membuka kitab Allah. Qauliyah ya, yang bisa dibaca, ini bisa kita baca gitu ya. Bisa kita baca. Lagi-lagi saya bilang bisa kita baca gitu ya. Kalau bisa kita baca artinya apa, teman-teman? Harus kita baca, wis ngerti nek isok moco, tapi ora naudzubillah dari diwoco. Padahal baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu teman-teman ingat apa yang diwahyukan oleh Allah Jalla Jalaluhu, apa kata beliau kepada baginda Nabi besar Muhammad, Iqra. Lalu baginda bilang apa? Ma ana biqari. Nggak bisa, aku nggak isok moco. Teman-teman lihat, ini luar biasa ini. Tapi lihatlah bagaimana ketika seorang beriman ya, baginda Nabi mencontohkan kepada kita, Bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, udah kamu baca dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakanmu. Lihat teman-teman sekalian. Makanya kalau interaksi dengan Al-Qur'an itu kan, fasta'id billah, ya, berta'awud kepada Allah, meminta perlindungan kepada Allah. Nah, ini kita masuk materi kita. Teman-teman, ya, menumbuhkan rasa cinta. Ayo ya, kalau boleh di unmute nggak apa-apa deh Bu, di unmute, nanti habis itu di mute lagi
supaya saya mau dengerin nih ya. Saya biasanya gitu karena ada proses talqin ya. Jadi saya mau dengerin supaya pas gitu ya sanatnya gitu, sanat doanya gitu ya. Monggo kalau diperbolehkan oleh panitia. Nah, teman-teman sekalian, ini saya hadiahkan gitu ya. Mudah-mudahan antum bisa pakai ya. Silahkan diikuti. Bacaan doanya menumbuhkan cinta kita kepada Allah adalah seperti ini ya. Allahumma inni as'aluka hubbaka. Diikuti. Saya ulang. Allahumma inni. Allahumma ini. Yang lain mengikuti Dan ya. sepertinya, Walaupun nggak dianut ya. audionya belum dibuka ini. Oke. Oke, coba ya saya setting ulang ya. Saya boleh bantu? Saya settingkan guys, saudara. Nanti supaya di rekamannya kelihatan gitu ramenya. Nah, ini saya mute all ya, kemudian saya allow participate. Allahumma inni as'aluka Allahumma inni as'aluka. Suaranya enggak kedengaran Ustaz. Suaranya Ustaznya enggak kedengaran. Suaranya Ustaznya enggak kedengaran. Allahumma inni as'aluka. Jadi insya Allah antum sekalian mudah-mudahan bisa mengikuti langsung gitu ya. Teman-teman bisa mengucapkan yang pertama Allahumma inni, monggo sebagai perwakilan Ustazah Helda. Allahumma ini. As'aluka hubbaka. Allahumma ini as'aluka Hubbaka. Nah kan benar. Jadi makanya saya perlu tadi. Oke, diikuti. Allahumma inni. Allahumma ini As'aluka hubbaka. as'aluka hubbaka Ya. Wa hubba wa hubba may yuhibbuka may yuhibbuka wal amala wala amala alladhi yuballighuni hubbaka. Teman-teman lihat, ini doa Masya Allah ya. Mudah-mudahan ini ijazah dari seorang kiai di Mojokerto ya. Santrinya udah banyak banget yang ngapalin Al-Quran. Bahkan Masya Allah ya, tafsir-tafsirnya itu ngelontok gitu ya. Masya Allah ya. Saya belum, tapi saya mencoba ya untuk kecipratan, mudah-mudahan berbarokah ilmunya gitu ya. Makanya minimal dapat doa ini deh gitu ya. Nah ini yang pertama teman sekalian. Allahumma inni as'aluka hubbaka. Ya Rabb, tolonglah kami ya Allah untuk mendapatkan cintamu. Loh, persis tema hari ini. Begitu interaksi dengan Al-Quran, langsung ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Boleh pakai itu. Atau teman-teman kalau sekalian dapat fadilahnya, bisa pakai yang ini. A'udzu billahi samii'il 'alimi minasyaitonirrajim. Siapa kata Nabi yang baca itu pada pagi dijaga sampai sore. Siapa yang baca sore sekali dijaga sampai pagi. Saya ulang. A'udzu billahi samii'il 'alimi minasyaitonirrajim. Kemudian baca, misalnya baca tadi ya, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Habis baca itu langsung berdoa. Ya. Biasanya kan Allahumma arhamna bil Quran, boleh itu sambil ditambahin tadi. Allahumma inni, sesungguhnya aku ya Allah as'aluka hubbaka, aku berharap engkau kasihlah ya Allah cintamu. Wa hubba, nah ini lihat teman-teman sekalian. Kalau kita mungkin banyak hijabnya, katakanlah gitu ya, katanya gitu ya, ada perisai yang apa namanya, jadi kita nggak bisa lebih dekat gitu ya, karena dosa-dosa, karena maksiat. Ada jalan yang kedua, wa hubba mayyuhibbuka, dan cinta orang-orang yang mencintaimu. Lihat, keren gitu ya. Makanya orang-orang beriman, para ulama, para alim, asatidzah kita itu, mereka itu bisa ini, apa itu istilahnya, barokah kita gitu ya. Jadi maknanya kena ke kita. Makanya ada lagunya, Tombo Ati itu limo ya, kumpul wong soleh kan gitu, salah satunya gitu. Jadi teman-teman sekalian itu. Yang ketiga, wala amala, dan aku bisa beramal ya Allah, alladzi, yang itu yuballighuni, menyampaikan aku kepada cintamu, hubbaka. Kemudian teman-teman sekalian interaksi dengan Al-Qur'an lanjutkan. Ya, ini biasanya saya ceritakan ke teman-teman NLSQ gitu ya. Langsung jangan lupa ketika di awal
ya di awal sekali mau menuntut ilmu, teman-teman biasanya kan baca Rabbi zidni ilma tuh. Ditambahin apa doanya? Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Coba saya cek Ustazah Helda sebagai perwakilan. Allahumma inni. Allahumma inni. Lanjut. Belum hafal ini, Ustaz. Belum, oke. As'aluka hubbaka. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba ma yuhibbuka wala amala alladhi yuballighuni hubbaka. Kemudian di awal baca Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Teman-teman, itu doa yang dibaca malaikat loh. Lihat ketika malaikat kemudian menyaksikan wa 'allama adamal asma'a kullaha, Nabi Adam nyebutin semua nama-nama, kemudian apa malaikat bilang? Subhanaka, maha suci engkau ya Allah. La ilma lana, aku nggak punya ilmu. Lihat, ini kita. Sekelas malaikat makhluknya Allah diciptakan dari cahaya. Ya, kemudian apa? Nggak pernah berbuat maksiat, masih berdoa seperti itu. Ya, masih mengucapkan menyucikan Allah. La ilma lana illa ma 'allamtana. Nah, apalagi kita. Al-insan, an-nas, gitu ya kan? Kemudian apa lagi? Ya, an-insan, an-nas, kemudian satu lagi apa? Saya jadi lupa ya. Masya Allah, Masya Allah. Bashar. Lupa, Bashar. Jadi teman-teman sekalian, kita ini sudah Masya Allah sangat banyak gitu ya kan. Makanya kita juga sangat diperintahkan tadi. Rabbana la ilma lana, aku nggak punya ilmu ya Allah. Illa, kecuali ya Allah. Illa ma'alam tanah, apa-apa yang kau karuniakan kepadaku. Ilmu itu. Ya. Rabbana la ilma lana illa ma'alam ta, innaka, sesungguhnya engkau ya Allah antal alimul hakim, engkau lah ya Allah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Udah, tunggu aja langsung habis itu. Nah, jadi sedikit nih ya, karena waktunya terbatas. Teman-teman sekalian, habis baca doa itu, ya di akhir tadi doa minta cintanya Allah, tunggu wis. Tunggu apa Ustadz? Tunggulah janji Allah ketika Allah bilang apa? Ar-Rahman. Ada yang bisa nerusin? Allamal Quran. Siapa yang ngajarin kita Al-Quran? Siapa teman-teman? Ustazah Elda Sinten yang ngajari Al-Quran? Yo ustadku, yo ustazaku, ibuku biyen. Yang ngajarkan siapa kita Al-Quran? Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman sekalian, wis ya, doa dikencengin gitu ya, interaksi dengan Al-Quran, habis itu tunggu janjinya Allah, diajarin sama Allah, dikasih ilmu, al-ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Kemudian teman-teman sekalian, tunggulah janji Allah. Ketika udah kita dikasih titipan ilmu, ya, lihat teman-teman sekalian, ya. May yuridillahu bi khairan, kalau Allah menghendaki kepada seseorang itu kebaikan. Astagfirullah. Ya, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Allah akan memahamkan orang itu terhadap perkara agama. Pelan-pelan dibimbing sama Allah, ngerti. Oh, ini maksudnya kayak gini ya. Kemarin nggak bisa aku bahasa Arab, tapi kok seperti ini ya, Masya Allah. Karena mujahadah, ada keseriusan, interaksi dengan Al-Quran, berta'awud, berdoa, itu. Ingat teman-teman sekalian, ini sebagai penutup ya Ustazah Hilda. Ya, wa idza sa'alaka ibadi. Dan ketika hambaku bertanya kepadaku, ya kalau bertanya kepadamu, wahai Nabi, wahai kalau sekarang pada ulama, kalau bertanya merekanya, kok aku nggak ditolong-tolong sama Allah sih? Ya, lihat janjinya Allah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Tata pikirannya, sesungguhnya Allah itu dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah mengabulkan doa-doa kita. Makanya ya di WA group kan gitu. Boleh tak mimpi ya kan 200 paket nih bulan ini? Boleh. Siapa yang melarang? Habis bermimpi, habis istilahnya bercita-cita, lihat teman-teman sekalian, ada Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah, gitu kan? Kalau beneran kita serius pengen gitu ya. Dalam doa-doa kita tentu disebutkan gitu kan. Kenapa? Karena yakin Allah akan menolong kita. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li.
wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Wallahu a'lam bishawab. Teman-teman sekalian, mungkin itu karena waktunya 10 menit lagi tadi ya. Nanti bisa di sesi tanya jawab. Saya serahkan kepada moderator, Ustazah Hilda, kepada beliau kami persilakan, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan jazakumullah khairan katsiran kepada Ustadz Agus yang Masya Allah ilmunya luar biasa ya. Ayah bunda, kita bisa ambil nafas panjang sebentar ya. Ambil nafas panjang 3 kali, kemudian hempaskan. Ya, betapa diri ini masih sangat jauh ya, mendalami Al-Quran ya. Tadi sedikit saja yang disampaikan oleh Ustadz Agus. Kalaulah kita memiliki waktu yang lebih longgar, mudah-mudahan di lain waktu bisa ya mengupas lebih dalam lagi, karena memang malam hari ini kita dibatasi oleh waktu, dan semoga kesempatan lain hari kita bisa belajar lagi bersama dengan Ustadz Agus ya. Baik, untuk berikutnya saya berikan waktu kepada Bunda Ira Sumedi. Beliau seorang psikolog, seorang konsultan pendidikan, kemudian seorang praktisi neuroparenting juga, dan beliau juga owner dari Gria Terapi Nahirda Sidoarjo. Kepada Bunda Ira, dipersilahkan. Bunda Ira, audionya belum ini ya. Bunda Ira, audionya belum dibuka. Ya, sudah Bunda Helda. Ya. Ya, jazakillah khair Bunda Helda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ustadz Agus, alhamdulillah ya, malam ini saya dikasih kesempatan untuk belajar lagi ya. Ini luar biasa ya, kesempatan yang mahal, langka, dan tentunya tidak semua orang diberi kesempatan. Jadi saya meyakini bahwa semua yang hadir hari ini itu bukan kebetulan, tapi memang Allah menghendaki kita untuk berkumpul di sini. Dan semoga bisa diterusin ya. Mungkin saya bisa tanya ya Bunda Helda sama para pesertanya, siapa yang ingin materi ini berlanjut, silakan tulis dong di chatnya saya gitu. Nanti akan kita buatkan materi lanjutannya. Ya, begitu ya Bunda Helda ya. Iya, betul, setuju sekali. Silakan tulis ya kalau semuanya. Ini sepertinya kalau kita sediakan Zoom 500 itu masih muat Bunda Ira, karena ini sudah tembus 300 dan barangkali masih banyak yang tidak bisa masuk ya, ada di luar pintu ya. Di luar gedung virtual ini, ya. Betul, iya. Berarti insya Allah Bunda Helda, karena kayaknya saya meyakini 100% bahwa 300 peserta yang hadir ini ingin lanjutan materi, maka silahkan nanti menghubungi penghubungnya atau yang sudah ngasih kabar terkait acara ini. Saya nanti kalau ada lagi diundang loh ya, dikasih link Zoom-nya loh ya, karena link Zoom akan kita berikan mungkin 1 jam sebelum acara, begitu ya Bunda Helda. Jadinya nanti materi yang akan diterima dari Ustadz Agus itu benar-benar bertahap demi bertahap, dan kita benar-benar paham ya, ternyata sains itu kalau misalnya dikaitkan dengan Al-Quran itu ternyata menumbuhkan pribadi-pribadi yang luar biasa nantinya, seperti itu. Gitu ya Bunda Helda. Luar biasa, Masya Allah. Pokoknya 4 jempol deh saya berikan, 4 jempol ya, dan saya insya Allah akan belajar, tapi bertahap lah. Dan hari ini saya dikasih kesempatan di sini, kalau Ustadz Agus tadi lebih banyak bicara tentang bagaimana Al-Quran itu hadir di dalam kehidupan kita, dan bagaimana Al-Quran itu juga menjadi dasar dari setiap apa yang kita kerjakan, kemudian menjadi dasar dari apa yang Allah berikan kepada kita. Maka saya akan membahasnya pada hal-hal yang lebih sederhana.
kalau misalnya Ustadz Agus, kita belajar dari Ustadz Agus nantinya ya, bagaimana hubungan sains itu kaitannya langsung dengan Al-Quran. Tetapi di sini saya akan lebih banyak mengupas sains itu dari segi pendidikan, jadi dari segi edukasinya. Bagaimana sains itu bisa hadir dan kita bisa implikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan bagaimana sains itu bisa kita ajarkan kepada anak-anak kita. Karena seringkali ya, kalau misalnya kita bicara tentang sains, maka yang ada di pikiran kita, ya rata-rata begini. Sains itu adalah sesuatu yang kompleks, rumit, kemudian penuh dengan rumus, kemudian banyak hafalan-hafalan mati gitu ya, serta hitungan yang panjang dan ribet. Nah, itu yang seringkali muncul ya di dalam pikiran kita. Betul begitu ya Bunda Helda ya? Ya. Nah, Betul sekali. Nah, itu yang akhirnya membuat sains itu nggak menarik untuk banyak anak, karena rata-rata yang tertarik sains mungkin hanya beberapa. Padahal kalau kita merujuk pada ini seorang ilmuwan dari Barat ya, bukan ini malah mengakui juga ya, kan Al-Quran sudah memberikan bukti-bukti yang nyata, tapi ternyata ilmuwan Barat juga mengatakan bahwa sains itu sebenarnya lebih dari sekedar mata pelajaran. Sains itu memberikan seperangkat alat. Jadi dia itu sains ini memberikan seperangkat alat, atau dia itu adalah sebuah alat, sebuah metode untuk memahami bagaimana dunia di sekitar kita ini berjalan. Jadi intinya belajar sains itu bukanlah bertujuan agar agar kita sendiri juga menjadi seorang ahli kimia atau ahli astronomi, meskipun bagus juga sih kalau misalnya anak-anak kita bisa menjadi seorang ilmuwan. Tapi di sini yang perlu dipahami bahwa sains itu lebih kepada seperangkat alat untuk memahami dunia ini, dan sains itu ada di mana-mana dan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Nah, itu yang benar-benar harus kita pahami. Karena selama ini kita memahami sains itu adalah kimia nih yang susah gitu, fisika nih yang susah gitu. Nah, ini yang akhirnya menjadi problema sendiri pada waktu kita harus mengajari anak-anak belajar sains. Padahal pada waktu anak belajar sains, maka ditemukan hubungan yang jelas gitu antara sains dan keterampilan kritis. Nah, itu yang harus memang benar-benar kita pahami, bahwa untuk masa 21, untuk masa depan, salah satunya keterampilan yang memang harus dimiliki dan dikuasai adalah critical thinking, yaitu keterampilan berpikir kritis. Dan ada banyak manfaat ya kalau misalnya kita mengajarkan sains sejak dini pada anak-anak. Kalaupun misalnya anak kita hari ini, anak saya sudah lebih dari 10 tahun, Bu Ira, anak saya sudah SMP, sudah SMA gitu. Apakah saya telat? Tidak ada yang telat. Cuman memang nanti startnya beda ya kalau misalnya, dan mungkin nanti pemahamannya juga akan beda. Nah, manfaat-manfaat pada waktu kita belajar sains itu yang pertama tentunya adalah sains itu membantu ya, terutama kita dan anak-anak itu mengembangkan keterampilan hidup, termasuk di sini kemampuan untuk berkomunikasi, untuk bisa tetap teratur dan fokus cara berpikir mereka. Kemudian mereka itu sampai akhirnya bisa mempresentasikan pendapat mereka, dan sains ini juga membantu anak-anak mengembangkan indera. Karena pada waktu kita belajar sains, maka sesungguhnya seluruh indera tubuh itu terlibat. Jadi bagaimana anak-anak merasakan hembusan angin, bagaimana anak-anak merasakan panasnya sinar matahari, bagaimana anak-anak merasakan manisnya gula, bagaimana anak-anak merasakan pahitnya jamu, itu kan bagian dari sains. Nah, sains ini, manfaat dari belajar sains juga yaitu anak-anak itu bisa berinteraksi secara langsung dengan dunianya. Karena memang pada waktu anak belajar, mereka otomatis harus berinteraksi dengan ekosistem yang ada di sekitar mereka. Mereka harus berinteraksi dengan habitat mereka. Dan mereka itu otomatis, kalau mereka sudah bisa berinteraksi secara langsung, maka hal ini dapat mendukung perkembangan intelektual mereka. Karena pada saat mereka berinteraksi langsung dengan lingkungannya, maka otomatis rasa curiosity anak itu terpenuhi. Hausnya dia akan sebuah pengetahuan, hausnya dia akan pertanyaan-pertanyaan yang dimilikinya itu akan terpenuhi. Dan ini membuat anak kita nantinya bisa berpikir logis, berpikir kritis, dan otomatis mereka nanti juga bisa mengambil kesimpulan. Dan kemudian manfaat kalau anak-anak itu sudah kita ajarkan sains itu adalah mempersiapkan anak untuk belajar. Kita selama ini sering menyampaikan begini ya, bahwa
harus menumbuhkan anak cinta belajar, harus menumbuhkan anak cinta baca. Tapi kadangkala kita tidak menyadari bahwa anak-anak itu harus ditumbuhkan kemandiriannya dan kesiapannya untuk belajar. Apa yang mereka pelajari ketika masih muda itu dapat mempengaruhi minat mereka di kemudian hari. Jadi pada waktu kita ngajarin anak-anak itu kemudian kita jangan berpikir bahwa anak-anak itu akan menjadi ilmuwan. Enggak, jangan seperti itu. Karena mereka sebenarnya belajar tentang hidup. Mereka belajar tentang keterampilan menghadapi masalah dan juga mereka belajar tentang bagaimana mereka itu bersyukur. Dan akhirnya hal inilah yang membuat anak-anak itu tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang solih ataupun solihah, tetapi juga muslih. Dan mereka bisa menjadi khalifah untuk alam ini ya. Nah ini yang memang harus kita pahami dengan benar. Jadi sering dari kita itu takut untuk ngajarin sains, merasa nggak pede untuk ngajarin sains. Karena memang dalam konsep kita, jangankan konsep anak-anak, konsep kita itu sains itu susah. Padahal kalau misalnya kita pahami tentang konsep dasar sains, sesungguhnya setiap anak itu secara alami cenderung untuk mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan sederhana yang mereka miliki. Dan pertanyaan sederhana ini lebih bersifat implikasi ya dari karakter alami kita dalam rangka pemenuhan curiosity terhadap segala fenomena yang terjadi di sekitarnya. Nah, terus dari hal ini kemudian kita bertanya, sebenarnya sains bagi anak itu apa sih gitu ya? Kalau misalnya saya tanya sama ayah bunda juga, sains bagi anak itu apa gitu? Apakah serumit seperti yang kita pikirkan gitu? Ternyata tidak. Sains bagi anak itu bukanlah sesuatu yang kompleks. Ini kalau alaminya ya, bukan sesuatu yang rumit atau banyak, tapi merupakan bentuk pemikiran yang sederhana. Bagi anak, sains itu bukan serangkaian kegiatan identifikasi senyawa kimia yang kompleks, kemudian harus mengidentifikasi sebuah sarang lebah yang sudah ditinggal penghuninya, kemudian meneliti biji tumbuhan atau apapun. Tapi sains itu untuk anak-anak merupakan suatu bentuk pembelajaran tentang lingkungan alaminya. Sains itu untuk seorang anak bukan ilmu kimia, bukan ilmu fisika, biologi, astronomi, ataupun geologi yang memang kontennya memang berkaitan dengan bidang-bidang ilmu tersebut. Tetapi pada waktu anak-anak belajar sains, maka konsep mereka itu adalah tentang menemukan jawaban, merupakan suatu bentuk proses pembelajaran tentang masalah-masalah yang datang dan sesuai dengan pemikiran mereka dan rasa ingin tahu mereka. Dan ini disesuaikan dengan tingkat pertumbuhan dan perkembangan mereka. Jadi misalnya di sini mereka akan bertanya, apa sih yang bikin angin itu bertiup, kemudian apa sih yang membentuk awan, kemudian apa sih yang menyebabkan lonceng itu bisa berbunyi, dan apa yang terjadi ketika lonceng berbunyi, kemudian bagaimana bisa tumbuh dari biji menjadi sebuah pohon. Itu adalah pertanyaan-pertanyaan sains sebenarnya, tapi sayangnya karena kita orang tua yang kadang sudah parno duluan ya sama sains ya, kita menganggap sains itu sesuatu yang sulit gitu, padahal buat anak-anak dia adalah sesuatu yang terjadi di sekitarnya. Nah inilah yang akhirnya menjadi pemikiran kita bersama yang harus menjadi PR kita bersama, bagaimana sih ngajarin anak itu sains gitu loh, bagaimana sih anak-anak itu bisa bermain sains dalam kehidupan sehari-harinya. Karena sains untuk anak itu tidak harus selalu bersifat teknis dan terperinci ya, apalagi untuk anak-anak yang berada di usia 10 tahun. Sains itu adalah sesuatu yang bisa anak lihat ya, pada waktu mereka berangkat dan pulang sekolah, kenapa listrik itu bisa mengapa listrik dari aki misalnya ya bisa menyebabkan sepeda motor bergerak. Jadi di sini sains bagi anak-anak itu adalah untuk memfasilitasi dan mengakomodasi sifat curiosity atau rasa ingin tahu yang timbul dari pertanyaan-pertanyaan tentang bagaimana sih how-nya, kapan, when, dan di mana, where-nya, dan apa. Tentang sesuatu yang terjadi di lingkungan sekitar dirinya. Dan itu setiap hari. Jadi anak itu kan pasti pengen tahu, kenapa begini? Kok bisa begini? Kapan terjadi seperti ini gitu. Nah, dan di mana ini terjadi? Itu adalah pertanyaan-pertanyaan dasar dari sains. Dan kita sebagai orang tua penting punya ilmu sains. Karena apa? Untuk membantu berpikir kritis nantinya.
Dan manfaat anak bermain sains itu sebenarnya sangat luar biasa ya kalau kita memahaminya. Jadi sayangnya kadangkala orang tua itu tidak memahami bahwa pada saat anak belajar sains, mereka itu menggerakkan seluruh aspek-aspek perkembangannya, mulai dari aspek kognitifnya, kemudian aspek emosinya, kemudian aspek motoriknya, itu otomatis bekerja semua. Jadi jangan parno dengan sains. Intinya begitu. Karena memang kalau saya lihat memang orang tua saat ini masih bingung bagaimana sih bermain sains gitu. Kita coba gini ya, ambil batu, misalnya ambil batu dan masukkan ke dalam air. Terus kita tanya, loh batunya tenggelam ya di air. Terus kita ambil daun. Kemudian daunnya itu kita masukkan juga ke dalam air. Oh, daunnya tidak tenggelam ya. Ternyata daunnya mengapung. Nah, kemudian ambil kayu. Kayu ternyata dilihat juga sama anak-anak. Oh, ternyata kayu mengapung ya, nggak tenggelam gitu. Nah, ini adalah sebuah penjelasan-penjelasan yang nantinya akan luar biasa. Jadi, pada waktu kita bermain sains sama anak-anak, sesungguhnya kita menstimulasi pengetahuan anak dalam perkembangan kognitifnya. Dan di samping merangsang perkembangan sosial emosional, fisik, maupun menggali kreativitas anak. Nah, luar biasa kan sebenarnya pada waktu anak belajar sains. Tapi sayangnya kita orang tua yang tidak mengakomodasi ya. Semoga kita tidak menjadi orang tua yang begitu nantinya. Dan kalau misalnya orang tua bertanya, apakah untuk belajar sains itu ada medianya? Adalah, semua ada medianya gitu. Kalau kita memang mau belajar dan kita mau mengusahakan media itu. Dan di sini mungkin nanti Bu Helda bisa menyampaikan ya, salah satu media yang bisa dipakai untuk pembelajaran sains itu seperti apa. Tentunya media pembelajaran sains, karena sains itu berpotensi ya, berpotensi untuk mengakibatkan kita itu bisa saja karena terlalu terfokus pada sains, akhirnya kadang-kadang kita kalau tidak ada landasan Al-Qur'annya, kita terlalu mengagung-agungkan sains, kita terlalu mengkultuskan para ilmuwan-ilmuwan yang menemukan sains, dan itu yang akhirnya terjadi di luar negeri ya. Kenapa ada sampai yang namanya Scientology? Paham Scientology itu adalah orang-orang yang memuja sains sampai akhirnya lupa pada Allah. Mereka percaya bahwa segala sesuatu yang diperoleh oleh manusia saat ini, kemajuan peradaban manusia saat ini karena ilmu pengetahuan saja, tanpa mereka sadari bahwa ilmu pengetahuan itu datangnya dari Allah. Dan ilmu pengetahuan manusia itu sifatnya hanyalah zon, hanyalah persangkaan, karena di dunia ini kan hanya ada dua ilmu, yaitu ilmu zon itu sendiri yang berdasarkan pada prasangka, dan kemudian ada ilmu Al-Quran yang kita sebut dengan ilmu yakin ya. Dan kita harus meyakini, dan kita sebagai muslim juga harus meyakini bahwa semua ilmu itu berawalnya dari Al-Quran, karena pada waktu kita berpangkal pada ilmu-ilmu yang sifatnya zon, maka hanya akan menghasilkan peradaban-peradaban yang itu kita kenal dengan peradaban zabat ya, peradaban yang akan berubah nilai-nilainya, karena yang namanya teori itu kan akan berubah ya. Dulu misalnya tentang biologi, oh ada ilmu tentang genetika begini nih, penyakit tertentu itu diwariskan atau diturunkan, tapi ternyata dengan ilmu pengetahuan tertentu enggak kok, ternyata ada kok kalau misalnya penyakit itu yang karena memang dia mutasi sel atau karena genetiknya yang nggak bagus, sehingga kita perlu nih motong DNA-nya misalnya. Padahal selama ini kita mikir DNA itu ya sudah ada gitu di dalam tubuh kita. Salah satu contoh gini, banyak orang-orang LGBT itu yang mengatakan begini, saya jadi LGBT karena memang dalam tubuh saya DNA-nya saya sudah begitu gitu. Itu adalah sebuah rasionalitas, itu adalah sebuah zon, sebuah persangkaan. Jadi mereka mengakui bahwa LGBT itu bagian dari dirinya dan itu sudah genetik gitu ya. Dan ini pernah diperkuat oleh salah seorang psikolog yang memang menjadi orang penting dalam asosiasi psikologi itu sendiri, dan itu masuk dalam DSM, yaitu diagnosis mental ya, bahwa LGBT itu diturunkan atau memang ada gen bawaan. Tapi kemudian timbul pertanyaan begini, saya termasuk salah satu yang berpertanyaan, kalau misalnya kromosom itu ada di dalam diri manusia dan kromosom itu dipotong, kenapa orang-orang LGBT itu kromosomnya nggak dipotong aja yang menyebabkan dia jadi LGBT? Kan ada 46 kromosom ya. Nah, kenapa nggak dipotong gitu loh? Nah, itu yang akhirnya mematahkan bahwa LGBT itu adalah turunan, LGBT itu gaya hidup, lifestyle yang menular, dan itu adalah bagian dari gas yang memang dilakukan oleh
para musuh Islam. Nah, sekarang bagaimana kita mendidik anak-anak kita agar mereka ilmu pengetahuan yang benar dengan berdasarkan pada Al-Quran, bukan hanya berdasarkan pada penelitian semata, bukan hanya berdasarkan pada teori-teori ilmuwan semata. Nah, itu tentunya butuh media yang tepat, butuh alat yang tepat. Nah, apa salah satunya? Salah satunya tadi seperti yang disampaikan oleh Ustadz Agus, yaitu adalah buku Sayenku, Sayen Quran. Kenapa Sayen Quran? Karena Sayen Quran itu adalah sebuah media bagi kita untuk belajar dan anak-anak kita untuk belajar tentang alam dan peristiwa yang terjadi dalam kehidupannya, tetapi langsung berdasarkan pada acuan-acuan ayat-ayat Al-Quran. Mungkin seperti itu. Dan ini mungkin yang saya sampaikan Bunda Helda, karena sudah jam 20.28 kan saya dibatasin cuma 30 menit ya. Jadi nanti bisa langsung interaksi tanya jawab aja, mungkin bisa lebih dipahami ya. Apalagi saya tadi dengerin materinya Ustadz Agus itu sebenarnya saya kepingin Ustadz Agus aja deh semuanya materinya gitu. Saya nggak usah gitu karena masih banyak ya saya yang mau saya pahami dari materi itu. Mungkin begitu Bunda Helda. Ya. Dan kalau misalnya ada salah kata dan kilaf saya seperti itu. Ya, terima kasih Bunda Ira. Masya Allah ya, luar biasa. Ini Bunda Ira menghubungkan antara pengasuhan berbasis sains ya. Jadi bagaimana kita sebagai orang tua bisa mendidik anak-anak kita untuk mengenal sains. Sains itu bukan sesuatu yang menakutkan, justru malah sains itu bisa mengasah kecerdasan dan mengembangkan seluruh aspek pengembangan anak-anak kita ya. Baik, nanti akan ada tanya jawab ya yang akan dijawab, tanya jawab, ada sesi tanya jawab. Tapi sebelum saya masuk ke sesi tanya jawab, saya ingin menyampaikan sesuatu hal dan karena ini forumnya juga terbatas ya, dibatasi oleh waktu. Tadi saya melihat ada yang sudah izin karena beliau dari Tanjung Palas. Tanjung Palas itu berarti beda 1 jam dengan kita ya. Beliau di Kalimantan Utara. Jadi kalau di sana sudah mendekati pukul 22, kalau kita baru mendekati pukul 21. Maka barangkali agar seluruh ilmunya juga tersampaikan meskipun dibatasi oleh waktu, nanti pertanyaan akan saya sampaikan secara fleksibel ya. Saya akan pilih pertanyaan yang berhubungan dengan tema malam hari ini. Mohon maaf kalau pertanyaannya di luar dari tema, untuk sementara kita skip dulu dan nantikan tema-tema yang luar biasa dari kami yang akan hadir insya Allah setiap bulannya. Baik, sebelum saya pilih satu pertanyaan yang nanti akan saya sampaikan kepada pemateri kita di malam hari ini, saya ingin memberikan hadiah spesial bagi seluruh ayah bunda yang hadir di ruangan Zoom meeting kita pada malam hari ini. Apa hadiah spesialnya? Bagi ayah bunda ya, yang ingin mendampingi putra-putrinya dengan pengasuhan sains berbasis Al-Quran, dengan pendampingan sains berbasis Al-Quran, maka malam hari ini kita dari komunitas Cinta Anak dan komunitas Fafiru Ilallah akan memberikan kemudahan kepada ayah bunda yang hadir malam hari ini untuk bisa menghadirkan 1 paket buku sains Quran dari PT Sigma Daya Insani. Apa saja isi buku sains Quran itu luar biasa. Selain dari 10 buku utama, keajaiban penciptaan manusia, keajaiban laut, keajaiban peran manusia, keajaiban tubuh manusia, ada 10 buku utama, juga ada jurnal sainsnya juga. Dan buku ini nanti juga bisa diaplikasikan di HP Android kita. Itu menariknya dari buku sains Quran ini. Bagi yang ingin mendapatkan kemudahan dari kami untuk bisa menghadirkan 1 paket sains Quran, silahkan menulis nama dan nomor WA di kolom chat. Silahkan menulis nama dan nomor WA di kolom chat. Karena setelah acara ini kami akan memfollow up, kami akan segera memproses bagaimana menghadirkan 1 paket sains Quran di rumah ayah dan bunda semuanya. Silakan jangan cuma tulis namanya ya. Yang penting justru nomor HP-nya, yang penting nomor WA-nya. Silakan tulis nama dan nomor WA di kolom chat karena nanti semua yang tertulis di sana akan kita
follow up. Untuk dibantu, diberi kemudahan bisa menghadirkan satu paket buku Sains Quran dari PT Sigma Daya Insani. Selain itu juga akan mendapatkan bonus file dari buku Ustadz Agus ya. Bukunya berjudul Sains the Quran ya. Baik, saya sambil terus menulis nama dan nomor WA, saya akan memilih satu pertanyaan yang akan diajukan kepada pemateri kita pada malam hari ini. Silakan terus tulis nama dan nomor WA-nya sambil saya melihat pertanyaan yang diajukan. Masya Allah, ini ada yang harusnya jam 19 ya mulainya. Kurang ya. Sabar ya, insya Allah kita akan booking lagi jadwalnya Ustadz Agus ini. Ini saya sampai kesulitan ke atas nih karena terus bertambah ya yang nulis nama dan nomor WA. Saya sampai kesulitan untuk scroll ke atas. Yang raise hand aja Bu Helda. Ya. Oh iya, ada yang raise hand ya. Ini benar-benar raise hand ingin bertanya atau raise hand kepencet ya? Karena beberapa kali itu yang raise hand nggak ngerasa mau bertanya. Saya ingin memanggil Bunda Ngesti atau Bunda Yota Mutia yang raise hand pada malam hari ini. Apakah benar ingin bertanya? Apakah benar ingin bertanya? Kan benar dugaan saya. Biasanya itu yang raise hand memang nggak nyadar ya beliau sedang raise hand. Jadi saya tidak bisa membaca pertanyaannya ya karena terus bertanya. Ini tadi pertanyaannya Bu Helda, bagaimana sih untuk mengajarkan anak itu untuk mencintai Al-Quran? Salah satunya begitu. Masya Allah, gitu ya? Mohon maaf Bu Ira membacakan pertanyaannya ya. Ya nggak apa-apa. Ya, bagaimana cara mengajarkan anak untuk mencintai Al-Quran. Cara mengajarkan anak untuk mencintai Al-Quran, Masya Allah ya. Baik, satu pertanyaan itu yang tadi dibacakan oleh Bunda Ira bisa dijawab oleh dua pemateri hebat kita pada malam hari ini. Ustadz Agus saja, Bunda Helda. Ya, betul. Saya juga sepakat. Saya ingin memberikan kesempatan pertama kepada Ustadz Agus. Disilahkan Ustadz Agus. Allah, barakallah Ustazah Ira Sumedi, Masya Allah. Belum bisa silaturahim ini, Masya Allah, ke guru tercinta ini. Mudah-mudahan sekeluarga sehat walafiat, diberkahi Allah selalu, Masya Allah. Amin. Baik, seharusnya beliau yang menjawab gitu, karena lebih berpengalaman gitu ya. Tapi karena bentuk takzim kami, mungkin izinkan kami berbagi. Itu tadi juga yang mau saya sebutkan gitu ya. Saya sempat baca sekilas tadi. Tapi Masya Allah ya, inilah mudah-mudahan kliknya gitu ya. Beliau udah duluan gitu ya membacakan. Tadi pertanyaan betul, bagaimana menumbuhkan cinta Al-Quran kepada anak-anak kita. Nah teman-teman sekalian, mohon izin saya akan share screen gitu ya. Saya akan beritahukan dari slide ini nanti mungkin teman-teman bisa punya gambaran. Seperti apakah menumbuhkan cinta anak itu. Sudah tampil? Sudah Ustaz. Ya. Oke, baik teman-teman sekalian. Nah, kalau sudah tampil seperti ini, ya, seperti ini teman-teman bisa melihat fungsi gunung, ya. Kemudian teman-teman bisa menengok di dalam surat An-Naba, yaitu ayat ke-6 dan 7. Wal jibala autada. Gitu ya. Betul ya, teman-teman sekalian. Dan ya, bagaimana Al-Qur'an, astagfirullah. Dan gunung-gunung dijadikan sebagai pasak gitu ya. Nah, teman-teman sekalian, ini mungkin salah satu ya, karena saya juga belum nyampe bukunya. Saya ikut arisan, kemudian saya yang ke-10, jadi bulan 10 besok baru datang gitu ya. Walaupun peserta saya NLSQ sudah ada beli 3 orang gitu ya. Sudah dan mereka lunas karena sudah ada rezeki dari Allah gitu ya. Jadi sudah datang bulan. Tapi kami mencoba gitu ya dengan training yang ada. Ini salah satu teman-teman sekalian gitu ya, para ustadzah ya, bagaimana kemudian gitu ya, tadi saya coba memotivasi gitu ya. Ternyata Masya Allah, begitu anak-anak kita tunjukkan lele gitu ya, ndok, ayo coba hari ini topik kita belajar tentang gunung yuk. Nah itu teman-teman sekalian ya, ibaratnya karena seorang anak ini adalah fitrah,
Ya, fitratallahi fataran nasi 'alaiha. Fitrah ketauhidan itu ada di dalam diri anak gitu ya. Innal insana gitu ya. Astagfirullah. Apa namanya? Sesungguhnya seorang anak itu diciptakan dalam keadaan fitrah gitu ya kan. Tidaklah dilahirkan seorang anak itu kecuali keadaannya adalah fitrah. Lalu keluarganya yang menjadikan dia Majusi, Nasrani gitu ya, atau Yahudi. Nah, lah teman-teman sekalian, berarti ini kesempatan kita kepada anak-anak, ayo gitu ya. Kita deketin. Lele, Al-Qur'an itu tidak hanya kita baca. Coba lihat An-Naba tuh. Ya, itu bunyinya gimana? Wal jibala autada. Dan gunung sebagai pasak. Lalu kita lihat nih ada istilahnya ya apa namanya ilmu pengetahuan alam gitu ya yang ada di SD seperti itu. Gunung-gunung muncul sebagai hasil pergerakan dan tumbukan dari lempengan-lempengan raksasa yang membentuk kerak bumi. Seperti itu teman-teman sekalian. Jadi ada semacam gitu ya. Kita mengajak anak-anak itu yaitu kan islamisasi sains gitu ya. Artinya gini, anak betul memang kita dorong untuk kemudian kritis gitu ya, untuk mengaktifkan gitu ya PVC-nya ya, prefrontal cortex-nya dia lebih bagus lagi gitu ya, bagian otak depannya lebih bagus lagi gitu ya. Tapi teman-teman sekalian ingat gitu ya kan, bahwa media Al-Qur'an ini memang dia bukan makhluk. Dia kalamullah, justru energi itu, inspirasi itu, kekuatan itu akan muncul ketika interaksi dia dengan Al-Qur'an. Nah, saya coba mengingatkan teman-teman sekalian, ada satu ayat yang kuat banget ini. Ya, innalladzina subhanallah. Innamal mu'minuna alladzina amanu billah, ya. Innamal mu'minuna alladzina amanu, tidak saja maksudnya hanya saja gitu ya. Kalau dia itu orang beriman gitu ya. Idza dzukirallah. Nah, ini teman-teman sekalian. Ketika dibacakan ayat Allah, wajilat qulubuhum. Nah, itu kan. Bergetar hatinya. Duh, lihatin coba. Ya kan? Gunung diciptakan sebagai pasak. Seperti ini loh prosesnya gitu ya. Misalnya ilmu modern disampaikan gitu. Lalu kesimpulannya seperti apa? Tidak ada yang mengetahui apa fungsi keberadaan gunung dulunya sebelum teknologi berkembang seperti saat ini. Dan kenapa gunung dikatakan sebagai pasak telah dijawab oleh Al-Qur'an sebelum sains modern menjawabnya. Tuh anak langsung tauhidnya kenceng. Langsung apa kira-kira? Wah, berarti ya ini baru ditemukan ya ternyata. Katakanlah 1800 gitu ya Masehi gitu ya ditemukan oleh ilmuannya gitu. Berarti 1400 tahun yang lalu ada nih ya. Ada Allah berfirman. Subhanallah. Satu. Ya, saya lanjutkan ya teman-teman sekalian yang lain. Besi. Ya, dan kami turunkan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat. Nih anak-anak TK kan. Ayo kamu suka robot kan? Tahu nggak? Ya kan, besi itu siapa yang menciptakan? Allah. Tahu nggak apa itu besi itu kayak gimana? Ayo buka surat Al-Hadid ayat 25 gitu. Nah, itu teman-teman sekalian ya tips dari saya gitu ya. Artinya untuk menumbuhkan cinta Al-Qur'an kepada anak, ayo kita contohkan interaksi kita kepada Al-Qur'an harus diperbanyak. Ya, kembali ke materi saya tadi, selain itu jangan lupa doakan anak-anak kita, doakan diri kita juga. Allahumma inni as'aluka hubbaka, ya Allah kasihlah cintamu. Kalau Allah udah ngasih cintanya, kita deket ya kan dengan Al-Qur'an itu mudah banget. Kalau sehari nggak baca Al-Qur'an kayak gimana gitu. Nah kan gitu ya harusnya. Kalau sekarang kan mungkin kebanyakan gitu ya. Kalau sehari nggak megang HP gimana gitu ya. Nah, kita balik nih ke depan gitu. Kalau nggak baca Al-Quran gimana gitu rasanya, Masya Allah. Ya, wallahu a'lam bishawab, mungkin itu yang bisa saya bagikan gitu ya. Jadi teman-teman sekalian kembali gitu ya kepada materi saya tadi. Jangan lupa perbanyak doa, gitu kan. Berlindung kepada Allah dan perbanyak doa. Kemudian yang ketiga, berikan uswah, contoh gitu kan. Apalagi tadi kata Ustazah Yira, Ustazah Helda gitu ya. Hadirkan tuh sainsku di rumah. Kencang banget tuh. Tuh anak langsung istilahnya itu ya. Interaksi kan Masya Allah. Itu sekarang nggak langsung. Loh, ini nanti coba lihat tuh di apa namanya di player-playernya. Masya Allah. Setiap satu buku tuh ya, satu bahasan dimulai dengan ayat Al-Quran. Persis ini tadi. Dibacain dulu ayatnya. Nih ya dasarnya nak ya. Lihat ilmu modernnya. Jadi seperti ini. Nah, apa yang belum dikupas di situ, itulah ranah kamu kalau mau jadi saintis di bidang biologi, kedokteran, dan seterusnya. Karena ke depan insya Allah ya dengan izin Allah kejayaan Islam itu dari seperti ini.
ya, semangatnya kaum muslimin untuk mendekat kepada Al-Quran dan menggali sains dan teknologi. Mungkin itu, mohon maaf nih kepanjangan. Terima kasih Ustaz Eda. Iya, terima kasih Ustadz Agus. Jawabannya luar biasa ya, Masya Allah. Selalu mengkaitkan sains dengan Al-Quran ya, untuk mengenalkan anak-anak agar lebih mencintai Al-Quran. Baik, satu pertanyaan. Ini saya minta kesediaan Bu Ira untuk menjawab ya. Yang satu pertanyaan ini, saya tambah satu pertanyaan dulu. Dari Bunda Lisa Ardiana, pertanyaannya adalah, bagaimana menjelaskan kepada anak yang menyenangkan hubungan antara ilmu sains dengan Al-Quran. Jadi bagaimana menjelaskan kepada anak yang menyenangkan gitu ya, tidak membosankan, mungkin tidak menakutkan, hubungan antara ilmu sains dengan Al-Quran. Baik, disilakan Bunda Ira. Ya, jasakillah Bunda Helda. Hubungan bagaimana ya cara menjelaskan gitu tentang sains dan Al-Quran dengan cara yang menyenangkan. Apa yang tadi saya sampaikan, bahwa anak-anak itu kepingin taunya itu dari hal-hal yang terjadi di sekitarnya. Jadi bagaimana sih agar menyenangkan? Ya melalui bermain, karena dunia anak dunia bermain gitu. Gak bisa dipungkiri itu. Bahkan Rasulullah sudah mengatakan 0-7 tahun anak-anak sebagai raja itu adalah dunia bermain. Bahkan Al-Imam Ghazali mengatakan anak 0-7 tahun itu bermainlah. Nah, apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua? Ajari sains itu dengan cara menyenangkan dan kemudian dikaitkan dengan Al-Quran. Belajar melalui eksperimen sains. Jadi kalau misalnya anak itu kan kalau melakukan eksperimen kan kayak bermain ya. Jadi misalnya gini Bunda Helda, anak tuh misalnya kita lengkapi mereka dengan ini ada loop Dek, ini ada topi Dek, ayo kita berkelana ke kebun, ayo kita berkelana ke pantai. Nah, di situ itu sudah ada semuanya, yang apa yang ada di pantai, apa yang ada di laut, apa yang ada di gunung, seperti tadi yang disampaikan Ustadz Agus pada waktu anak-anak kita ajak ke gunung, kemudian mereka menemukan sarang lebah. Nah, sarang lebah ini kan ada tuh di surat An-Nahl. Ya, kemudian kita sambungkan lagi. Nah, kenapa sih Allah menciptakan lebah? Itu ada maksudnya loh. Dan ternyata bahwa Allah menciptakan lebah itu juga ngajarin bahwa kita sebagai manusia itu hiduplah seperti lebah yang memberikan manfaat. Nah, itu itu menyenangkan buat anak-anak, nggak sekedar duduk. Nah, lebah itu begini-begini, tapi anak itu adalah makhluk yang butuh untuk bergerak, makhluk yang butuh untuk bermain. Maka penuhi kebutuhan gerak dia, kebutuhan bermain dia, itu dengan cara melakukan eksperimen-eksperimen di alam. Jadi apa yang harus Ibu lakukan? Saya sarankan ya Bu, lakukan eksperimen ilmiah, tapi Ibu juga harus punya medianya gitu, media yang nanti bisa menerangkan kepada anak, kenapa sih lebah begini, kenapa Allah menciptakan gunung, kenapa Allah menciptakan laut, di dalam laut itu ada apa. Nah, itu sangat menyenangkan daripada Ibu jelasin nggak paham juga kan, misalnya begini, Mah kenapa sih kemarin kayak kasus kemarin ya, kenapa sih pada waktu kapal Nanggala tenggelam itu para pelaut itu nggak keluar aja dari kapalnya, kan mereka bisa berenang gitu, kan mereka bisa berenang, kenapa nggak keluar aja? Saya dulu juga berpikirnya gitu, tapi setelah saya baca sains Quran, loh iya ya, kapal selam itu kalau mau menyelam dia itu harus langsung ke kedalaman 200 meter, nggak bisa di 100 meter. Apa yang terjadi di 200 meter? Kata buku itu ya, itu pengalaman dari hasil riset juga, bukan kata saya. Ternyata pada waktu kedalaman 200 meter, itu kalau manusia berenang di dalam sana, itu kepala itu kayak diinjek gajah gitu loh. Nah, itu anak-anak itu wow gitu ya. Jadi kalau dihubungkan dengan hal-hal yang istilahnya ada sesuatu yang memang konkret mereka bisa terima, mereka bisa rasakan, mereka bisa bayangin, wah itu pembelajaran yang luar biasa dan benar-benar ngikep tuh di otak Bunda Helda. Karena apa? Ada excitement di situ, ada rasa senang. Dan salah satu syarat dalam NLP juga ya Ustadz Agus ya, bahwa saat kita belajar pada waktu amigdala itu dingin, pada waktu sistem limbik itu tenang, aman, nyaman, maka yang terjadi adalah ras reticular activating system itu terbuka. Jadi semua informasi yang masuk itu tidak hanya sekedar lewat, tapi langsung jelek masuk ke alam bawah sadar. Begitu Bunda Helda. Jadi belajar sains dengan menyenangkan dan menarik dihubungkan dengan Al-Quran, hadirkan sainsku, karena kita juga nggak akan rugi kok untuk apa? Untuk berinvestasi pada ilmu anak-anak kita. Jadi jangan investasinya itu pada hal-hal yang istilahnya nggak akan membawa manfaat
atau membawa ilmu untuk anak-anak kita, dan insya Allah setiap rupiah yang kita keluarkan untuk ilmu anak-anak kita tidak akan ada hisab. Itu janji Allah, seperti itu. Baik, luar biasa ya. Jadi sangat merekomendasikan untuk menghadirkan satu paket sains Quran di rumah ayah dan bunda semuanya. Dan silahkan bagi yang belum menuliskan nama dan nomor WA-nya, silahkan segera ditulis di kolom chat sebelum link ini, sebelum ruangan ini ditutup. Karena nanti kalau sudah ditutup, kita tidak bisa memfollow up ya, untuk bisa membantu ayah dan bunda semuanya menghadirkan satu paket Sainsku di rumah ya. Jadi Karena intinya paket begini, ini memang sangat menyenangkan ya Bunda Ira ya. Iya, jadi intinya begini sih Bunda Helda. Intinya begini, kalau mau anak cinta Quran, boleh tuh ditanyakan sama Ustadz Agus. Kalau mau anak-anak cinta Quran, maka cintakan dia kepada sains. Dan kalau dia sudah tahu sains, maka dia akan mencari jawaban-jawabannya. Itu semua ada di Al-Quran. Jadi belajar Quran dengan cara sangat menyenangkan, karena Quran itu tersambung dengan kehidupan mereka sehari-hari. Jadi gitu. Masya Allah, luar biasa. Saya sepakat banget ya, sepakat banget. Kalau ingin anak kita cinta Al-Quran, maka kenalkan dengan sains ya, karena dengan sains itu mereka mengenal kebesaran Allah yang ada di dalam Al-Quran. Baik, sebelum ditutup sekali lagi saya tegaskan, sekali lagi saya sampaikan bagi ayah bunda yang ingin dibantu untuk dimudahkan mendapat kemudahan menghadirkan satu paket buku sains Quran di rumah, silahkan meninggalkan nama dan nomor WA di kolom chat. Baik, ini waktu sudah menunjukkan pukul 20:48 waktu Indonesia bagian Barat. Saya ingin mendengar closing statement dari Ustadz Agus dulu, kurang lebih 2 menit ya Ustadz. Kurang lebih 2 menit untuk memberikan closing statement. Silakan Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin Ustazah Ira untuk memberikan closing statement. Closing statement saya seperti ini teman-teman sekalian, ya ini motivasi buat saya, buat kami sekeluarga gitu ya, teman-teman sekalian gitu ya, banyak sekali udah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semua gitu, sampai Allah menyindir dalam satu ayat yang luar biasa ya. Allahu Jalla Jalaluhu memberikan penyemangat kepada kita ketika Allah berfirman ya, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Teman-teman, ini apa namanya, perlu kita renungi bersama gitu ya. Bagian dari bersyukur kita gitu ya akan nikmat-nikmatnya yang diberikan oleh Allah gitu adalah kita tidak perhitungan terhadap halal apa yang itu bisa mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Kenapa demikian? Ulama tuh sudah menyebutkan kalau satu hal itu wajib dan tidak bisa hal yang wajib itu kita laksanakan, maka menuju hal wajib itu ya itu perlu kita ikhtiarkan. Maka teman-teman sekalian gitu ya, melalui ayat-ayat kauniyah dan qauliyah ya, ayat qauliyah insya Allah antum semua sudah punya gitu ya Al-Qur'an di rumah masing-masing. Nah, perlu kita menyediakan ayat kauniyah gitu ya yang hadir di tengah-tengah kita, saya gitu kan dengan keluarga, anak-anak gitu ya. Makanya saya sebelum Sainsku itu ada, saya udah ikhtiar, udah tak cari referensi gitu ya. Makanya terbentuklah buku yang sederhana itu, tapi mudah-mudahan nanti teman-teman bisa mengkajinya gitu ya, tentang gunung, tentang laut, tentang bumi, itu ayat-ayatnya bisa untuk istilahnya pegangan para orang tua. Nah, nanti kelengkapannya bisa di Sainskunya itu. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan itu bermanfaat untuk teman-teman sekalian dan terima kasih. Silakan saya. Terima kasih Ustadz Agus. Kemudian saya beri kesempatan kepada Bunda Ira 2 menit untuk closing statement. Silakan Bunda Ira. Jazakallah Bunda Helda, sebenarnya dari Ustadz Agus itu sudah cukup ya closing statement-nya ya, karena itu sudah sudah mencakup keseluruhan ya. Jadi memang pada waktu kita menginginkan untuk mendidik generasi yang hebat, yang berkualitas ya, maka kita harus memberikan pengetahuan atau sains yang benar kepada anak-anak. Karena pada waktu kita sudah memberikan sains yang benar dan kemudian ini berlandaskan pada Al-Quran, maka diharapkan anak-anak itu tumbuh menjadi pribadi yang dapat berpikir kritis, kemudian etisnya terpelihara juga, analitis, kemudian mereka juga mampu mandiri dan rasional, dengan tetap
memperhatikan kaidah-kaidah dan hukum dari Allah sehingga diharapkan ya nantinya akan terbentuk masyarakat madani dan akan menjadi peradaban yang gemilang, peradaban emas yang gemilang sebagaimana yang dicita-citakan oleh Rasulullah, karena kita masih punya janji kedua dari Rasulullah yaitu menunggu ya penaklukan Romawi Timur, dan semoga anak-anak kita dengan mereka belajar sains yang berdasarkan Al-Qur'an mereka akan menjadi salah satu generasi itu. Begitu sih Bunda Helda. Begitu dari saya, jazakumullah khair pada Ustadz Agus, pada semua yang hadir dan juga pada Bunda Helda, dan mohon maaf juga apabila ada salah kata dan khilaf dari saya, seperti itu. Baik, terima kasih Bunda Ira, terima kasih juga Ustadz Agus, Bunda Ira atas waktunya pada malam hari ini. Mudah-mudahan setiap kata, setiap kalimat akan menjadi ladang pahala yang terus mengalir ya pada Ustadz Agus maupun Bunda Ira, dan semoga malam hari ini menjadi malam yang penuh dengan keberkahan, malam yang penuh dengan kebermanfaatan bagi kita semuanya yang bisa hadir, dan saya yakin seluruh ayah bunda malam hari ini sebenarnya belum puas gitu untuk menerima ilmu-ilmu yang disaringkan oleh dua pemateri kita pada malam hari ini. Tetap ikuti komunitas Cinta Anak, ikuti komunitas Fafiru Ilallah, karena di setiap bulan kita selalu mengadakan sharing ilmu seperti ini. Saya selaku moderator mohon dimaafkan apabila ada hal yang kurang berkenan. Kita akhiri bersama-sama dengan membaca doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya, terima kasih atas atensinya. Semoga sehat semuanya. Selamat membersamai keluarga. Ya, pamit dulu ya Bunda Helda. Ustadz Agus, jazakallah untuk ilmunya yang luar biasa. Kita bertemu di kesempatan yang beda ya. Insya Allah kita akan sering ngobrol nantinya untuk membentuk generasi yang lebih baik sebagai bagian dari pengabdian kita. Atur nuhun. Mohon maaf Bu Helda, mohon maaf Ustadz Agus, dan mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ayah bunda semuanya. Waalaikumsalam, terima kasih Bunda Ira.